Dan ini ada salah satu mobil Ferrari SUV. Ini Purosangue. Jadi di sini ya mau beli oleh-oleh harganya murah. Dan tadi gua beli cairan yang cukup aneh. Ini adalah Cool Short Mist. Jadi kayak spray gitu, disemprot ke baju. Jadi bajunya adem banget. Ini gua kedinginan malah jadi. Kayak ambil undian gitu, bayar 1.000 dapat boneka. Mau aja di tipu-tipu orang Tokyo ya. Halo, kembali lagi di channel The Big Guys. Jadi kali ini gue sedang berada di Jepang. Dan Jepang ini merupakan negara surganya mobil-mobil keren. Jadi semua mobil itu banyak banget variannya di sini. Dari yang mewah biasa aja. Tapi sayangnya di sini belum ada mobil Cina ya. Jadi mobil-mobil yang di sini pun juga umum sebenarnya di Indonesia. Tapi banyak variannya aja. Nah sekarang kita akan keliling seharian di Jepang. Kita lihat apa aja mobil-mobil yang ada di sini. Dan sebenarnya gue itu nginep di daerah Azabujuban, jadi di Tokyo. Hujan ya? Hujan lagi. Jadi ini daerah residensial sebenarnya, banyak apartemen, banyak perumahan juga. Dan di sini juga banyak mobil-mobil yang cukup unik, yang beda di Indonesia. Ini yang pertama, itu ada Nissan Serena ya. Kalau nggak salah itu Serena C26 deh kalau nggak salah. Mas Anda punya nih yang kayak gini. Ada Daihatsu, Hijet, ada GLA di situ. Ya hujan lagi. Ini nih ada Corolla Altis tapi agak beda modelnya. Bentar, pakai payung dulu. Ya, udah pakai payung. Nah, ini mobil-mobilnya ada seri berapa itu lupa. Ini Alphard yang generasi pertama. Ini Japanese taxi seperti ini. Ada Alphard juga di bagian sana. Dan taksinya khusus ya di sini ya, nggak pakai varian-varian. Mungkin kalau di Indonesia pakai Vios ataupun Transmover. Ini dia ada varian khusus sendiri, model sendiri. Nah, namanya Japanese Taxi dari Toyota. Hybrid pula mesinnya. Wah, ada Evalia ya. Evalia. Ada Porsche, Cayenne. Jadi emang banyak sih mobil-mobil yang aneh. Dan kali ini pakai payung dari Hyundai. Ini keren banget tuh. Ada shift knob gitu untuk pegangannya. Itulah, kita jalan lagi, kita lihat ada apa aja mobil-mobil di sini. Wah, ada GK5. GK5. GE8. Audi S5, bukan Sportback. Nah, ini ada dua Mazda, CX-60 sama CX-5. Ini seri 8. Dan ini ada salah satu mobil Ferrari SUV. Ini Purosangue. Jadi sebenarnya di daerah sini ya, karena area ada perumahan ya, jadi banyak banget mobil-mobil yang keren di sini. Mobilnya. Dan uniknya ya, mobil-mobil di sini, mobil yang build up, mobil premium, itu rata-rata setirnya setir kiri. Sedangkan Jepang itu jalan mobilnya itu ada di sebelah kiri, artinya setirnya sebelah kanan. Jadi kalau mobil-mobil yang mahal kayak G-Class, kayak tadi yang Purosangue yang tadi tuh, itu dia setir kiri umumnya. Gitu sih, ada. Ini kayak mobil Gofar kemarin ya. Nggak tahu lagi apa namanya. Alphard umum di sini. Ini jadi taksi ya. Ya di Indonesia juga sih sebenarnya. S-Class ada. Ini S berapa ya? S-Class terbaru. S500 4MATIC. Nah, kita lihat aja nih.
Tuh, kekarnya ya, kekar mobil komersil lah. Daihatsu Hijet. Kan tuh. Lagi ada proyek. Wah, ada M3 yang V8 nih. Wagon ternyata di sini juga lumayan banyak ya. Jadi wagonnya itu nggak hanya mobil Eropa yang jadi wagon. Jadi kayak Corolla aja ada versi wagonnya. Bahkan Vios yang kita lihat di Indonesia itu ada versi wagonnya juga di sini. Wih, ini dia nih. Top Wagon, mobil favorit gua sama Mike. Tapi belum dijual di Indonesia, jadi udah diperkenalkan. Tapi belum dijual di Indonesia mobilnya. Tuh dia. Ini kayaknya bukan varian yang hybrid deh. Karena nggak ada tulisan Honda i-nya di sampingnya. Udah nggak sih? Tapi Top Wagon keren sih bentukannya. Dia itu biasanya ya mobil-mobil kayak gini, kayak Serena, Foxy, itu kan moncongnya nggak ada. Nah, mobil ini ada moncongnya, jadi terlihat seperti mobil gitu loh. Oh bener, bukan yang hybridnya, itu yang biasa. Jadi gitu aja untuk dia. Ini nih mobil polisi tuh, kelihatan nggak ya? Tuh ada kelihatan tuh mobil polisi. Jadi mobil polisinya pakai crown juga. Sana Range Rover banyak kayak di sini ya. Yang tipe terbaru tuh mobil polisi. Kelihatan nggak tuh tadi tuh? Ya udah gitu aja di Azabu Juban. Kita coba cek di daerah lainnya lagi. Sebenarnya yang paling keren itu yang gua udah pernah dateng itu ada di daerah Ginza namanya. Ginza itu kayak car culture-nya di Jepang lah, di Tokyo. Jadi di situ banyak anak-anak mobil yang supercar, hypercar nongkrongnya di situ. Dan kalau nggak salah syutingnya Tokyo Drift juga itu ada di situ, yang saat Han itu ditabrak pakai Mercy S-Class. Nah di situ tuh di Ginza, di perempatan Ginza itu kan perempatannya ada banyak banget. Nah nabraknya di situ. Dia pakai RX-7 yang file side ya, terus ditabrak pakai S-Class. Di Ginza itu tuh lokasinya. Sekarang kita coba pindah ke lokasi lain ya. Agak beda dibanding dengan yang di Azabu Juban. Nih, mobil-mobilnya kebanyakan ya kayak car. Ini apa ya? Ini Nissan Leaf deh kalau nggak salah nih. Kebanyakan di sini mobil yang tergolong menengah lah. Yuk, nyebrang. Tuh, ada Prius. Nah, ini yang gue bilang tadi nih. Ini Vios versi wagon. Nah ini nih. Bukan nih.
Kan bentukan depannya kayak Vios nih ya, mobil yang ini nih. Ada versi wagonnya cuy. Tuh, lihat lampu depannya kayak Vios, tapi nggak tahu apa nih namanya. Coba kita cek aja kali ya. Axio namanya. Lah, Axio bukannya kalau di Malaysia itu Axio apa yang ya? Kalau di Malaysia? Axia. Oh iya. Axia itu kayak Ayla, Agia di Malaysia ya. Gitu sih. Hah? Bukan, Sirion mah Myvi. Nih, Honda Jazz Wagon. Honda Jazz Wagon. Nih, Swift yang baru. Nah, itu Honda Jazz yang baru tuh, Honda Fit. Wah, gila sih. Banyak sih mobil-mobil yang sebelumnya dijual di Indonesia. Dulunya dijual kayak Sienta, Freed, itu kan dijual. Honda Jazz atau Fit, itu kan dijual. Sekarang yang model terbarunya itu nggak lanjut lagi. Padahal selama gua di sini ngelihat mobil-mobil yang dulu ada di Indonesia, ada model terbaru di sini, itu gila sih, keren-keren semua, mobil yang lucu-lucu semua. Tapi udah nggak masuk lagi ke Indonesia. Ya gitulah, nggak ngerti sih kenapa ya. Apa mungkin kurang laku kali ya. Nah ini nih, JPN Taxi itu namanya. JPN Taxi. Bentukannya kayak gini, kayak efek taksi di Eropa ya. Buka pintunya ini sliding door sebelah sini. Sedangkan di bagian samping itu bukannya normal. Nanti ya, buka pintunya. Dan ini mobilnya hybrid ya. Tuh, ada tulisan hybridnya di situ. Hybridnya ya mirip-mirip bukannya. Bukannya pintunya sliding. Dan mobil-mobil lainnya yang taksi, walaupun mobilnya Crown, kemarin gue 2 kali deh naik taksi. Taksi yang kayak gini, JPN Taxi, sama yang Crown. Crown itu pun buka pintunya juga otomatis untuk bagian kirinya. Gitu sih. Lagi EV mode. Nggak ada suaranya. Dan untuk naik taksi di sini itu lumayan ya harganya ya. Buka pintu awal itu 600 yen, artinya sekitar 60 ribuan. Dan ketika jalan itu, ketika mobilnya udah jalan running, itu 1-2 menit itu bayarnya hampir 1000 lah kira-kira. Jadi mahal banget. Agak lumayan mahal ya. Dan kalau misalnya itu dalam waktu jam normal, kalau misalnya udah late night, udah malam, lebih dari jam 12, itu lebih mahal lagi harganya. Gitu sih. Ini dia yang Crown. Itu bukan pintunya, bagian belakang kiri itu juga elektrik. Ada Corolla Cross di situ. Bentuknya agak beda ya. Ini kayaknya PHEV deh mobilnya nih. Dan untuk di Cina ini, mobil listriknya itu memang nggak sebanyak di Cina. Di Jepang ini, mobil listrik itu emang nggak banyak sih. Karena gua ngeliat di jalanan udah hampir seminggu di sini, itu nggak ngeliat ada mobil listrik di sini, jarang banget. Ada ngeliat mobil listrik itu ada Rolls-Royce Spectre. Ya, itu kan mobil mewah ya, bukan mobil umum ya. Karena menurut gue ya, dan gue udah baca-baca juga beberapa artikel, orang Jepang ini masih kurang percaya dengan mobil listrik. Jadi yang masih diandalkan itu mobil hybrid. Hybrid pun juga nggak sebanyak mobil bensin di sini. Gitu. Nah ini nih, Corolla Cross. Beda ya bentuk depannya ya, sama Indonesia. Apa ya namanya di sini ya? Apakah masih Corolla Cross? Nggak tahu deh. Ya, dibanding bahas mobil mulu ya,
mending kita bahas destinasi wisata yang ada di Tokyo. Ini ada, bentar, kita lihat contekan dulu ya. Akinamari apa namanya? Kaminarimon. Jadi ini ada kayak pintu masuk gitu ke area temple. Dan di belakangnya ada tempat pusat perbelanjaan. Ya udahlah, kita lihat-lihat dulu. Ayo, Bang. Ada apa aja di sini? Ini kayak pintunya gitu, ada gate-nya gitu. Gate ala-ala Jepang, dan ada lampion gede di sini. Kalau nggak salah, gue pernah ngeliat juga. Di sini ada lonceng terbesar katanya. Nggak tahu sih. Kita lihat ya ke dalam. Nih bini gue ketinggalan lagi. Mana dia? Jadi ini Asakusa Marketnya. Ini jual souvenir ya buat oleh-oleh. Jadi kalau misalnya ke Jepang, kalau udah mau pulang, mampir dulu ke sini. Ini destinasi terakhir sih sebenarnya ya. Siap kali ke Tokyo. Jadi di sini ya mau beli oleh-oleh harganya murah. Dan tadi gua beli cairan yang cukup aneh. Ini adalah Cool Short Mist. Jadi kayak spray gitu, disemprot ke baju. Jadi bajunya adem banget. Ini gua kedinginan malah jadi. Kocak sih. Ya untuk harganya, jadi kalau ya kayak gitu cara pakainya tadi ya. Harganya 2.000 yen. 2.800 yen, 80 ribuan. Harganya 80 ribuan sih, 880 artinya 88.000 lah harganya. Misalnya kalau lagi gerah banget, ini bisa dipakai semprot ke baju, adem bajunya. Jadi nggak hanya jual souvenir ya, jual baju juga ada ya. Baju souvenir sih sebenarnya ya. Agak mahal sih bajunya sebenarnya. Satu baju, satu kaos yang ada tulisan Tokyo atau Asakusa itu harganya sekitar 2.300-an, artinya 230.000. Hitungannya mahal untuk baju oleh-oleh ya. Jadi ini merupakan tuh tadi dia kayak ambil undian gitu, bayar 1.000 dapat boneka. Mau aja di tipu-tipu orang Tokyo ya. Jadi 100.000 nih harganya ya, tapi murah sih itu kan nih. Ambil apa sih namanya, ambil kupon terus ngeliatin angkanya berapa, ambil. Dan udah sampai di Sensoji Temple. Jadi ini merupakan temple tertua di Tokyo untuk agama Buddha gitu. Jadi kayak apa ya, kelenteng ya, kalau di Indonesia kelenteng ya nyebutnya ya. Kayak gini lokasinya itu dari Asakusa Temple tadi tuh, Asakusa Market, lurus terus sampai ke bagian sini nih. Udah nyampe. Jadi sebenarnya umum seperti yang kita lihat kelenteng yang ada di Jakarta, di Indonesia. Kayak gini bentukannya, bakar dupa. Tapi bangunannya agak beda tampilannya kayak gini. Karakter Jepang banget. Dan di sini ada towernya juga ya, tuh. Tower yang kayak ada di Pantai Kapuk. Dan sekarang udah sampai di Shinjuku. Nih, tadi yang gue bilang, lihat tuh G-kelasnya, setirnya setir kiri. Jadi mobil build up di sini umumnya setirnya di sebelah kiri. Gitu. Ada Yaris. Kemarin baru gue review juga versi Lexusnya. Jadi ini Lexus LBX itu basisnya dari Yaris yang seperti ini, yang TNGA. Ada lagi Yaris yang Yaris Cross, yang spek Eropa, Jepang kayak gitu tuh bentukannya. Oh ini nih Honda Jazz atau Honda Fit. Di sini hybrid ya tuh. Padahal mobil ini lucu banget ya. Ini kayak base modelnya deh, velgnya warna kayak gitu tuh. Velg kaleng ada dopnya, tapi hybrid. Keren ya.
varian yang paling bawah bentukannya standar tapi hybrid. Biasanya kan kalau di Indonesia varian tertinggi baru dapat hybrid. Ada Noah tuh, kembarannya Foxy ya di Indonesia ya. Tapi ini enggak sih, kalau gua sih Foxy sih tetap. Sirion versi Jepang. Asik. Passo namanya, Toyota Passo. Nah ini GK5 versi wagon. Ini apaan ya mobilnya? Kayak Indonesia dulu ada deh. Delica lama. Yang pertama kali ya, generasi pertama. Pajero, real Pajero. Gila sih mobil sini, mantep-mantep ya. Ada RS4 lagi tuh. Jujur aja ya, di sini mobil sport itu banyak banget ya di sini. Jadi kalau ya ngelihat di jalanan tuh udah biasa banget nih, kayak ngelihat Lamborghini Urus. Itu udah biasa di sini. Kayak mereka selalu pakai mobil gitu loh. Kalau di Indonesia kan rata-rata mereka pakai Sabtu, Minggu. Kalau ini bener-bener tiap hari kayak dipakai. Kayak di samping apartemen gue tuh ada parkiran punya apartemen orang ya. Dan dia punya Lamborghini Urus. Itu mobilnya selalu kalau siang, pagi ada. Siang sampai sore tuh biasanya udah jalan tuh mobilnya, udah nggak ada lagi. Tuh lihat, setir kiri juga. Enak kali ya di negara yang sebenarnya di Indonesia ada mobil setir kiri, tapi umumnya sih mobil-mobil klasik ya, mobil tahun 60, tahun 70 yang udah lama banget lah intinya mobilnya. Mobil baru tuh nggak pernah yang ada setir kiri di Indonesia, kecuali ada pameran, nah itu boleh masuk, tapi sementara. Nah kalau di Jepang ini bebas, mau setir kiri, setir kanan, bisa di sini. Karena untuk pembayaran parkirnya, parkir tol itu semuanya udah pakai alat gitu. Kayak apa ya? Kalau di Mandiri itu ada IPAS namanya di Indonesia. Jadi kalau misalnya masuk tol dia langsung buka, termasuk parkiran. Nah, gimana kalau untuk parkiran yang di jalanan biasa atau ya di pinggir jalan, di trotoar gitu? Itu kan parkirnya bayar. Jadi udah mobilnya parkir dulu, baru dia tuh drivernya masukin nomor slot parkir, bayar. Kayak gitu sih. Rata-rata kalau misalnya masuk parkiran gedung itu udah otomatis semua. Kita lihat lagi, ada beberapa mobil yang unik sebenarnya. Ini ada Toyota CH7. Apa ya, Toyota CH7 ya? Bentukannya sih size-nya kayak Prado ya. Tuh, gila udah dibikin off-road lagi. Ban Yokohama Geolandar. Velg US. Kayak gini nih, ada Bitlock apa? Ya Bitlock lah intinya, ya gitulah. Dan ada M5 F80 di sini. Parkirnya di pinggir jalan. Dan ini sebenarnya, ini boleh parkir. Nah ini nih, kalau di pinggir jalan boleh parkir. Jadi tinggal masukin koin. Satu koin itu sekitar mungkin 100 menit kali ya. 30.000 lah intinya. Satu koin 300 yen. Bisa 100 apaan tuh? 100 menit kali ya. Ini udah jalan 67 menit. Jadi bayar 30.000 untuk parkir pinggir jalan. Kita lihat lagi, ada Century. Wah gila tuh. Ada Century di sini cuy. Ini Crown yang versi normalnya deh kayaknya. Ini ada Tesla Model Y kayaknya. Iya. Agak crossover gitu kan bentukannya. Rolls Royce-nya Toyota. Gila, ini mobil keren banget ya ternyata ya. Dilihat asli ya. Bentuknya kotak-kotak. Dalamnya tuh masih pakai horden. Bapaknya ngeliatin lagi.
HS yang nggak high roof ya. Oke lah, kita jalan lagi. Ini nih nggak tahu nih apa nih. Ini rivalnya HS di sini nih. Versi komuter juga tapi dari Nissan. Ini nih Freed yang pernah dijual di Indo tapi depannya beda. Ini versi JDM ya. Dan di Harajuku juga ada Liberty Walk. Kayak gini lah. Tapi ya nggak ada mobilnya sih, paling velg, baju, kayak figur-figur kayak gini. Wah, bahannya mantep sih. Enak sih tapi bahannya kayak tebel gitu. 780.000. Ya nggak ada yang lain sih, paling velg T37. Miniatur mobilnya ini yang F40 nya F40 nya Liberty Walk yang warna putih Ferrari. Asik. Ini dia nih ikonnya. Oh ternyata mereka ada dua ya, ini satu sama ini satu. F40 ya, ada yang warna merah, ada yang warna putih. Dan ini tuh semua lengkap banget ya. Ada yang GTR, ini ada yang GTR juga, GTR jadul. Tapi harganya nggak semahal itu sih ya. Oke lah, keren topnya. Nih ada VW kocak. Aneh banget bentukannya asli. VW Up namanya. Tuh. Dari samping kayak Agya cuy. Wah, ada kanartnya juga di depan tuh, ada bumper. Widih. Dan sekarang udah ada di Shibuya. Jadi ini daerah yang penuh dengan lautan manusia. Jadi kalau udah pernah nonton Tokyo Drift ya, jadi pernah karakternya, gue lupa lagi nama siapa yang pakai Lancer Evo 9 itu tuh, lupa siapa ya namanya ya. Terus dikejar sama Takashi. Takashi itu dia Drift King di Tokyo. Nah ini lagi nyebrang kayak gini, tiba-tiba dia belok dia tuh dari sini belok sono. Padahal lagi serame itu gitu. Ya itu beloknya beneran, ngedrive-nya beneran, tapi orangnya itu di AI semua, jadi komputer semua, gambar komputer semua. Dan mobil sini juga ya masih sama sih, kayak tadi di Azabujuban, di Shinjuku ya masih gitu-gitu aja bentukannya. Tapi di sini sangat banyak taksi tuh, lihatnya ya, semuanya taksi. Alphard taksi, Alphardnya taksi, ini taksi. Wah ini nih, apa Mario Kart ya namanya? Yang, iya benar. Ini Mario Kart, ini bisa disewa per orang. Misalnya kita segrup tuh 10 orang, bisa sewa, tapi syaratnya harus punya SIM internasional. Jadi gitu, boleh pakai mobil ini nih. Dan ini ada guide-nya gitu ya. Ini kayak bukan guide-nya deh yang depan. Apa guide-nya ya? Ya gitu loh intinya. Sebenarnya untuk orang Indonesia itu agak susah ya untuk nyetir di sini. SIM Inter kita itu nggak di apa sih namanya, nggak diakui. Yang diakui itu kayak negara-negara maju itu bisa nyetir di sini. Tinggal tunjukin paspor sama apa namanya, sama SIM Inter dari negara yang disetujui. Nah itu baru bisa nyetir mobil dan juga nyewa mobil.
Jadi kalau nggak ada SIM-nya, ya nggak bisa sih. Coba kita ke sana ya. Nih, coba nyebrang di sini. Nyebrangnya random aja udah. Tapi hebatnya, kalau manusia itu dia anti tabrakan. Nih, tuh nggak akan tabrakan. Coba kalau mobil kayak gini pasti udah ke asuransi sih besokannya. Udah nggak klaim asuransi. Tuh. Wih. Nggak nabrak kan? Aman. Jadi nggak perlu ngeklaim asuransi. Ini masih ada lagi tuh mobil nih. Yang tadi yang kecil-kecil tuh Mario Kart. Asik. Seru sih main ginian asli. Ya, jadi gitu aja sih. Gitu aja mobil-mobil yang ada di Tokyo ya. Jujur aja kalau untuk mobil JDM yang diidambakan semua orang di Indonesia, kayak apa ya? Kayak GTR Aran, Silvia, Mazda RX-7, ya masih banyak yang lainnya ya. Itu nggak begitu banyak di sini di Tokyo. Jadi umumnya mobil di sini ya mobil yang baru semua sih. JDM yang baru. Jadi yang lama-lama itu kayaknya ada banyak di Nagoya. Ya di provinsi lainnya lah. Gitu sih. Nah ini biasanya banyak nongkrong juga sih mobil bagus di bawah sini nih, di bawah jembatan Shibuya Station. Nih A4 wagon. Nah Frit ini nih yang nggak masuk di Indonesia nih, sayang banget ya. Oh bagus banget ini Fritnya, lucu gitu. Tuh, nggak masuk terakhir Frit yang satu generasi sebelum ini. Dan taksi-taksi lagi semuanya. Sebenarnya yang paling banyak mobil bagus itu ada di daerah Ginza. Yang kayak gue bilang dari awal tadi tuh, Ginza itu benar-benar tempat yang anak mobil banget lah. Dan umumnya mobilnya mobil-mobil yang mahal ya, mereka nongkrong. Jadi ada, gue pernah ngeliat ya, dulu kayak bule gitu main ke situ, tapi dia bawa Mercy S600. Nah dia geber-geber tuh, S600 kan mesinnya V12 ya. Nah dia geber-geber di situ, orang mikir itu mobilnya kayak ya sekelas Ferrari, Lamborghini yang V12. Tapi pas lewat, ya Mercedes S600 ternyata. Aduh, capek juga. Ya udahlah, gitu aja lah videonya. Jalan-jalan di Tokyo. Mall-mobilnya keren, oke. Unik juga di sini ya. Banyak banget mall-mobil aneh yang pastinya nggak masuk ke Indonesia. Udah gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa komen ya, biar videonya rame aja ya. Bye.